Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'amihil jazilah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di sesi yang lalu kita sudah menyinggung bahwa menurut Imam Ghazali al-haq dan al-batil itu berbeda, ya. Jadi kalau al-haq itu kasuratil lati hiya fi nafsiha kadzalik. Kalau kebenaran itu aslinya memang seperti itu, gitu. Asli, sudah tidak berubah-ubah lagi, gitu. Tapi kalau al-batil, kebatilan, nah ini berbeda dengan yang al-haq tadi. Dia kasuratil lati laisat fi nafsiha kadzalik walakinnaha turo kadzalik. Dia al-batil itu tidak aslinya tidak seperti itu, tapi terlihat seperti itu. Makanya sulit kalau mau berbicara kebatilan, ya, menghukumi kebatilan itu sulit sekali. Nah, makanya ini menurut saya kita perlu menanamkan dalam diri kita setelah kita nanti mengetahui berbagai hal dari penjelasan Imam Ghazali. Kita harus pakai ini semua untuk melihat diri kita sendiri. Jangan pakai untuk melihat orang lain. Kembali bahwa kebatilan itu, jadi dia memiliki tampilan yang berbeda-beda. Nah, Imam Ghazali sempat mensitir sebuah doa Rasulullah, Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepadaku hal yang hak itu hak, dan berilah aku kekuatan untuk bisa mengikuti yang hak, dan ya Allah, berilah aku petunjuk yang batil itu batil, dan berilah aku kekuatan untuk menjauhi kebatilan itu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, ini yang perlu kita cermati bersama-sama, ya. Kadang-kadang memang kita sudah sholat, kadang-kadang kita memang sudah puasa Ramadan, kadang-kadang kita sudah bersedekah, sudah menyantuni orang tua kita, menyantuni orang lain, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang harus terus kita perhatikan adalah motifnya apa, begitu ya. Kalau menurut Imam Ghazali tadi, dampaknya itu buruk. Satu perbuatan, satu amal, kalau yang mendorong atau motifnya itu adalah nafsul ammarah bisu, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi perintahnya itu kita disuruh melakukan keburukan, sebenarnya hakikatnya itu keburukan, tapi fi ma'radil khair, dalam tampilan kebaikan, gitu loh. Lah ini Rasulullah sampai mengajarkan kita doa seperti itu. Makanya kita nggak gampang, gitu loh ya, menilai sesuatu ini hak, ini batil, itu nggak gampang juga. Nah, ini ilmu-ilmu ini nanti adalah untuk diri kita sendiri, begitu. Rasulullah di sana jelas sekali, seakan-akan tidak tahu yang hak itu mana, gitu. Makanya arinal haqqo haqqo. Jadi tunjukkan ya Allah padaku yang benar, itu benar, gitu. Yang batil ya batil. Karena itu tadi, jadi ada sebuah tipu daya dan rekayasa yang sangat luar biasa, baik itu dari nafsu amarah kita sendiri yang terus kemudian ditunggangi oleh perintah-perintah setan. Jadi setan itu bisa dari bangsa manusia, bisa dari bangsa jin. Jadi bangsa manusia yang menginginkan keburukan bisa menjadi setan, dan bangsa jin yang tidak soleh atau yang
menginginkan keburukan itu menjadi syaitan. Nah, oleh sebab itu kita harus terus muhasabah gitu loh. Di depan Imam Ghazali sudah menjelaskan kepada kita bahwa hidayah ini ada sisi zahir dan ada sisi batin. Kalau sisi zahir gampang, kita sudah tahu, kita sudah sholat, gitu. Kita sudah membaca Al-Quran. Tapi sisi batin kita ini juga perlu diperhatikan. Gitu. Motifnya apa? Baca Quran motifnya apa? Gitu. Nah, ini makanya penting sekali, nanti di belakang insya Allah sudah akan dibahas lagi tentang mengenai keikhlasan. Ya, ikhlas itu saudaraku kaum muslimin dan muslimat, di depan juga sudah pernah saya sindir, adalah dasar sekaligus puncak dari amal yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono kabeh, maksudnya ketika kita sudah masuk dalam jeratan setan, artinya mencari ilmu itu, ikut mencari ilmu tapi tidak mau mengamalkan, begitu ya. Wa inda dzalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono kabeh, yatlu maca alaika ing ngatasi sira sapa asyaitonu setan, fadlal ilmi ing keutamaane ilmu, wa darajatal ulama ilan derajate para ulama, wa malan riwayat-riwayat waroda kang tumeka atau ngomentari fihi tentang ilmu, minal akhbari saking khobar itu Rasulullah, wal athari lan atharus sahabah. Dan pada saat seperti itu, mencari ilmu tapi didorong oleh nafsul ammarah, itu setan akan membacakan, membisikkan di telinga orang yang seperti itu tentang fadilah ilmu. Ilmu itu penting, gitu ya. Ilmu itu penting, ilmu itu akan membuatmu bahagia, ilmu itu akan membuatmu mulia, gitu. Di samping itu juga membisikkan wadarajatal ulama. Kamu akan menjadi mulia, kamu akan menjadi ustadz, kamu akan menjadi disebut orang ulama dan lain sebagainya. Itu setan akan membacakan itu semua. Sehingga orang yang mencari ilmu dalam situasi seperti itu luar biasa semangatnya, jangan salah ya. Luar biasa semangatnya. Makanya tidak heran kadang-kadang di tengah masyarakat kita itu ada orang-orang yang memang semangat sekali itu mencari ilmunya dan lain sebagainya itu. Nah, tapi ini memang bagian dari perjuangan, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bagian dari perjuangan itu. Jadi setan membacakan, membisikkan hal-hal tentang derajat keilmuan, derajat ulama, hadis-hadis, atharus sahabah, ya, komentar para sahabat tentang keutamaan ilmu itu, sehingga makin menjadi-jadi. Orang yang mencari ilmu dalam dorongan seperti tadi itu makin menjadi karena dimotivasi oleh dorongan setan tadi, gitu. Wayulhika, tapi gitu, wayulhika lan ngelalekaken sapa setan ka ing sira angkaulihi saking dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu manis dada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'dan. Manis dada, man tawi sapane wong iku isdada tambah apane ilman ilmune, walam yazdatan ora tambah sapa man apane hudan petunjuke atau hidayahnya. Kalau hidayah di Imam Ghazali thariqahnya ya, jadi mengamalkan ilmunya itu, maka lam yazdad mongko ora tambah sapa man minallahi saking Gusti Allah illa bu'dan kejaba adoh. Jadi setan memotivasi orang yang didorong oleh nafsu amarah tadi tentang fadilah ilmu, fadilah para ulama, melupakannya. Jadi dibuat lupa. Apa itu? Bahwa manis dada ilman walam yastad hudan lam yastad minallahi illa bu'dan. Orang yang mencari ilmu, ya ini berarti mencari bidayah. Kalau dalam konteks kitabnya Imam Ghazali, saya ulang-ulang. Tapi tanpa tambah hudannya,
tanpa ada hidayahnya, tidak mengamalkan ilmu itu, maka dia tidak akan tambah dari Allah kecuali kejauhan. Padahal hakikat dari tujuan mencari ilmu itu adalah taqarrub ilallah, ridhollah. Nah, ini yang perlu sangat diwaspadai, dimuhasabah oleh kita semua. Makanya jangan pakai satu hadis saja, gitu. Jangan pakai satu ayat saja. Kita harus udkhulu fis-silmi kafah. Jadi masuklah ke dalam agama Allah, agama Islam ini secara kafah. Kalau masih hafal satu hadis, maka tunggu, diam dulu. Jangan-jangan kita bertentangan untuk diri kita loh ya, terus terang. Sekali lagi bahwa ilmu yang kita pelajari untuk diri kita sendiri. Quran itu pun saudaraku kaum muslimin dan muslimat, khitabnya adalah diri kita masing-masing. Gitu. Diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, jangan mudah menjudge orang lain. Itu untuk diri kita sendiri. Jadi khitab Al-Quran yang pertama, itu kalau mau Anda pendakwahnya atau apapun, itu Andalah yang harus mengamalkan itu semua. Gitu. Tidak untuk orang lain, kita sendiri. Tentu saja semampunya, tapi untuk diri sendiri. Nah, oleh sebab itu Imam Ghazali memperingatkan kepada kita semua bahwa jangan sampai kita itu tertipu oleh setan. Jadi dimotivasi untuk melakukan sesuatu, mencari ilmu itu, tapi tidak mau mengamalkan ilmu itu. Nah, gitu ya. Wa an qaulihi lan saking dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setan melupakan kita dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh asyaddun nasi utawi luweh banget-bangete menungso apane adzaban siksane yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Iku alimun wong alim lam yamfa kang ora paring manfaat hu ing alim sapa Allah Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Orang yang paling berat siksanya nanti di hari kiamat adalah orang alim yang ilmunya tidak diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Gitu ya. Jadi alim tapi tidak mau berbuat, tidak mau mengajar ya dan lain sebagainya. Nah, ini kita berlindung dari apa yang dimintakan perlindungan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak cuman mengajarkan sunnah-sunnah yang zahir-zahir, tapi juga yang batin. Jadi apa yang Rasulullah minta perlindungan kepada Allah, itu kita juga harus minta perlindungan itu. Gitu loh. Kalau Rasul minta petunjuk tentang suatu, gitu kita harus ikut itu juga. Arinal haqqo misalnya kayak tadi, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar, yang batil itu batil. Kita juga harus ikut itu. Jangan cuma sunnah-sunnah yang zahir-zahir saja. Sunnah yang zahir ya misalnya busana Rasulullah, terus fisik Rasulullah, itu sunnah iya oke. Tapi sunnah-sunnah yang batinnya Rasulullah itu juga harus diikuti dan itu lebih penting. Begitu ya. Seperti yang Ghazali katakan, kalau nafsul amarah yang memerintahkan kita untuk mencari ilmu itu kurang mulia bagaimana? Tapi kalau nafsul amarah motifnya itu berbahaya gitu. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, wa kana lan ono sapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yakul dawuh. Rasulullah juga menyampaikan, ini sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yukhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma ya Allah ini sak temene ingsun iku a'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan ya Allah. Min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora aweh manfaat. Wa qalbin lan saking ati la yakhsha kang ora khusyuk. Wa amalin lan saking amal perbuatan la yurfa kang ora nyampe, ora diangkat ning gone Gusti Allah. Wa du'ain lan saking donga-donga la yusma kang ora den rungu. Rasulullah meminta perlindungan
kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, artinya tidak ada amalnya. Jadi dicari-cari saja. Wa qalbin la yakhsha, dan hati yang tidak khusyuk ya. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu orang yang dia punya keyakinan bahwa dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di surat Al-Baqarah itu seperti itu. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi orang-orang yang yakin atau punya dugaan kuat bahwa dia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan sholat menjadi ringan. Itu orang yang khusyuk. Nah, orang yang hatinya khusyuk itu orang yang sudah mutmainnah ya. Hati yang sudah mutmainnah. Kalau tadi ada nafsul ammarah. Nah, kalau masih bergejolak ya, nafsu amarah itu masih bergejolak. Sebenarnya sih lebih ke ini. Nafsu amarah itu lebih kepada kita sebagai manusia yang zahir ya. Jadi butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh rumah, butuh kawin, butuh beranak. Itu semua sebenarnya didorong oleh nafsu amarah gitu loh. Syahwat. Makanya kalau menurut Imam Ghazali, nafsu ini itu nafsu yang paling repot untuk dihadapi. Jadi mithlu aduwin yukhsha madarratuhu fi wajhin wa yurja manfaatuhu fi wajhin akhar. Jadi dia itu pendorong seperti ini atau syahwat itu ya, itu dia dihindari juga tidak bisa. Dihindari tidak bisa gitu. Tapi berbahaya. Nah, oleh sebab itu orang yang berakal ini perlu belajar juga gitu, sisi batin dari amal perbuatan kita. Nah, ini Imam Ghazali itu. Makanya jangan zahirnya aja yang diperhatikan. Gitu ya, jangan zahirnya aja. Tapi sisi batinnya, motif-motif nafsu-nafsunya itu harus juga diperhatikan. Nah, ini Rasulullah minta perlindungan kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk, kemudian dari amal-amal yang tidak sampai kepada Allah, dan dari doa-doa yang tidak didengar. Allah itu maha mendengar, tapi bisa tidak mau mendengar. Nah, ini yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dilupakan oleh setan. Jadi setan akan melupakan dalil-dalil yang seperti itu. Gitu ya. Demikianlah saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan di lain pertemuan insyaallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.